Mohon maaf, konten video ini paling dibenci oleh kebanyakan orang Islam Indonesia. Mengapa? Karena kebanyakan orang Islam Indonesia sejak kecil sudah Islam. Sejak lahir sudah Islam. Sampai dewasa, tetapi belum bisa sholat, belum bisa membaca Al-Quran. Apalagi kok bisa membaca kitab kuning gundul. Namun kebanyakan orang Islam Indonesia tenang-tenang saja, santai-santai saja. Setiap hari waktunya habis sia-sia, tidak jelas untuk apa saja. Kemudian tiba-tiba tua dan mati. Apakah merasa tidak rugi hidup seperti itu? Ketika sudah terlanjur mati, kira-kira bekal apa yang sudah disiapkan untuk dibawa menghadap kepada Allah Azza wa Jalla? Coba kita renungkan. Konten-konten pengajian sepi. Kita lihat di YouTube yang konten pengajian itu sepi. Yang nonton paling hanya puluhan bahkan ratusan. Hanya ratusan, puluhan. Atau ya paling mentok 1000 lah, nggak sampai ratusan ribu, jarang ratusan ribu, apalagi jutaan. Tetapi aneh, konten-konten yang hot rame di mana-mana. Konten-konten yang hot rame, konten-konten permainan rame, konten-konten tentang politik rame, konten tentang adu domba rame, konten-konten yang tidak jelas rame, konten-konten yang merusak rame. Namun anehnya nih, mayoritas umat Islam Indonesia sudah merasa aman, merasa tenang karena merasa dapat tiket masuk surga. Ini kan aneh. Aneh, sejak kecil sudah Islam, sampai tua belum bisa sholat, belum bisa ngaji, tapi tenang-tenang saja, santai-santai saja. Kemudian yang dicari setiap hari hanya hiburan. Seolah-olah hidupnya ini nggak pernah terhibur, padahal Al-Quran itu hiburan yang paling indah. Al-Quranul Karim itu hiburan yang paling indah. Karena kita ini manusia diciptakan langsung oleh Allah, maka kita dilengkapi dengan buku panduan. Buku panduannya langsung dari Allah. Al-Quran itu isinya menceritakan tentang tata cara manusia berakhlak, beradab, menjadi manusia yang baik. Pokoknya Al-Quran itu menceritakan tentang manusia, tidak menceritakan tentang mesin. Al-Quran tidak menceritakan tentang listrik, tetapi menceritakan tentang manusia, agar manusia ini menjadi orang yang benar menurut Allah Jalla Jalaluhu. Tatkala nanti manusia menghadap kepada Tuhannya, maka manusia mendapatkan bekal, memperoleh bekal minimal di dalam hatinya, di dalam tubuhnya ada ayat-ayat Allah. Jika manusia di dalam hatinya, di dalam tubuhnya, di dalam raga sukma nyawanya ada ayat-ayat Allah, maka tatkala manusia itu mati, maka raganya walaupun terbuat dari tanah, dipendam di dalam tanah, tetapi tanah itu akan sungkan. Maka jangan heran, jangan aneh apabila banyak orang-orang yang menguasai Al-Quran, kemudian tatkala mati jasadnya utuh. Mengapa utuh? Karena di dalam jasad tersebut banyak firman-firman Allah, banyak ayat-ayat Al-Quran, sehingga tanah pun yang menjadi makhluknya Allah ini sungkan. Sungkan sehingga tanah dan seluruh binatang yang ada di dalam tanah itu tidak berani menyentuh kepada tubuh yang di dalamnya banyak ayat-ayat Al-Quran. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita sadar bareng-bareng, hidup kita ini sementara saja. Semuanya sudah sadar. Dan semuanya sudah sadar, sudah paham bahwa harta benda itu tidak akan dibawa mati. Tetapi mengapa kita setiap hari mendatangi para guru mencari konten-konten juga hanya yang bersifat kalau mendatangkan uang, kalau mendatangkan harta, mencari kepuasan. Sehingga walaupun dari kecil sampai tua belum bisa ngaji, santai saja. Dari kecil sampai tua belum bisa sholat, santai saja. Belum dari kecil sampai tua belum bisa memahami ayat Al-Quran, santai saja. Padahal kalau seandainya kita ngaji setiap hari nih, itu belum tentu kita bisa menguasai Al-Quran seluruhnya. Mengapa? Karena ayat Al-Quran itu 6.666 ayat lebih. 6.000 lebih. Nah, kita sampai saat ini jangankan kok sampai ribuan. Lawang kadang-kadang membaca Al-Quran aja belum bisa, tetapi santai.
Yang sudah bisa baca Al-Quran, ayo kita tingkatkan. Kita pahami isi ayat-ayat Al-Quran agar hidup kita menjadi orang yang beruntung dunia maupun akhirat. Kita sebagai manusia itu dilahirkan oleh Allah, takdirnya untuk belajar dan mengajar. Itu lahir manusia. Manusia dilahirkan oleh Allah untuk apa sih? Untuk belajar dan mengajar. Mengapa? Karena tidak ada manusia yang lahir langsung pinter, nggak ada. Tetapi manusia lahir itu langsung pandai dan bisa nyusu. Coba. Jadi manusia lahir itu langsung bisa nyusu, bisa mendapatkan rizki. Kalau nyusu masalah makan minum tuh nggak usah belajar, bisa sendiri. Demikian pula masalah hubungan badan antara laki-laki perempuan nggak usah belajar, bisa sendiri. Wong itu namanya ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu langsung ghoriziyah, insting dari Allah, insting langsung dari Allah. Tetapi mengapa tatkala kita sudah sampai tua, justru yang dicari hanya makan, minum, kepuasan, masalah hubungan badan. Sedangkan tata cara kita memakai mata, telinga, hati, seluruh perbuatan kita, seluruh hati kita, akal pikiran kita, semuanya telah diatur oleh Allah Jalla Jalaluhu di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi kita belum paham tentang ayat-ayat Al-Quran, kita tenang-tenang saja. Seolah-olah itu surat cinta dari Allah enggak ada gunanya. Allah telah mengirimi surat cinta kepada kita, tapi kita abaikan. Nggak ada gunanya. Nah pertanyaannya, tatkala kita mati kelak, kemudian kita ditanya oleh Allah, Anda hidup di dunia ini sudah berapa tahun? Nah begitu kan? Saya hidup di dunia ini, ya taruhlah misalnya usianya 60 tahun. 60 tahun itu untuk apa saja? Lah bingung nih, mempertanggungjawabkan waktunya saja. Mempertanggungjawabkan waktu saja sudah bingung. Kemudian dia berpikir, selama ini hidup saya untuk apa ya? Setiap hari apakah hanya untuk hura-hura yang tidak jelas, waktunya habis sia-sia? Sedangkan saya ini punya kesempatan untuk ngaji di hadapan guru, mendatangi guru, tetapi kenapa waktu saya seolah-olah habis tanpa bekas, tidak jelas sama sekali. Di dalam ayat-ayat pendek, surat-surat pendek dari Al-Quran itu Allah Jalla Jalaluhu sudah sering mengingatkan kita. Contohnya misalnya surat Wal Asri. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada lagi ayat-ayat pendek, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi at-takatsur telah melalaikan pada kalian sehingga kalian telah menziarahi kubur-kubur. Artinya menziarahi kubur itu kalian sudah terlanjur mati. Kalian nanti akan baru menyadari. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini akan menjadi penyesalan. Karena setiap orang yang mati itu pasti menyesal. Setiap orang yang sudah terlanjur mati pasti menyesal. Mengapa? Yang sudah banyak amalnya menyesal. Kenapa tidak memperbanyak amal ibadah yang lebih banyak lagi? Ini yang sudah banyak amal ibadahnya aja menyesal. Mengapa dia merasa kurang? Apalagi orang yang tidak punya bekal. Justru dia akan semakin menyesal, tambah menyesal, menyesalnya luar biasa. Dan sudah terlanjur masuk ke kuburan, dia tidak bisa pulang lagi ke dunia. Oleh sebab itulah, mari kita sadari bahwa hidup ini hanya sementara. Kita sudah dikirimi surat cinta oleh Allah, maka kita pelajari surat cintanya Allah. Sehingga tatkala kita kelak nanti mati, kita benar-benar membawa amal ibadah. Rumus dalam kehidupan, jika kita ini belum bisa melakukan amal-amal yang baik, belum bisa, ya minimal kita jangan terlalu menambah dosa-dosa kemaksiatan. Inilah nasihat dari kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.